karena malam nisfu Sa'ban malam yang mustajabah. Karena 5 malam yang tidak akan ditolak. Pertama malam apa? Malam pertama di bulan Rajab. Kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, kemudian malam nisfu Sa'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita luangkan waktu untuk sama-sama mendengarkan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan nisfu Sa'ban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila telah datang pada malam nisfu Sya'ban, fakumu, kata Nabi, maka salatlah lailaha di waktu malam. Karena di antara malam yang mustajabah itu ada 5, kata yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, malam Idul Fitri. Yang ketiga, malam Idul Adha. Yang keempat, malam Jumat. Dan yang kelima adalah malam nisfu Sa'ban. Ini 5 malam yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk malam nisfu Sa'ban ini adalah malam yang sangat mustajabah. Dan itu berlaku sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Semalaman, nisfu Sa'ban itu semalaman. Ya, bukan pada maghrib saja, cuma minimal, karena nisfu Sa'ban itu sejak terbenamnya matahari. Nah, malam itu mulai sejak maghrib kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak sholat sunnah. Karena pada malam nisfu Sa'ban itu ditulislah kejadian-kejadian kita selama 1 tahun ke depan. Setahun depan tuh nasib kita bagaimana, rizkinya itu sudah ditulis pada malam nisfu Sa'ban. Orang yang nanti rizkinya lancar atau seret itu ditulis. Nanti dia ketabrak mobil itu ditulis. Atau dia sakit stroke itu ditulis.
Pokoknya kejadian selama 1 tahun ke depan itu ditulis pada malam nisfu Sya'ban. Sampai naudzubillah orang matinya sul khotimah itu ditulis. Maka tanda orang itu beruntung itu pada malam nisfu Sya'ban itu dimudahkan oleh Allah untuk berdoa. Karena kebanyakan malam nisfu Sya'ban itu orang banyak yang lalai. Karena janji Nabi itu tidak bertentangan dengan takdir. Nabi mengatakan la yardu qadra illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa itu sendiri adalah takdir. Memang orang itu tahun itu akan meninggal dunia, itu biasanya dibikin lupa oleh Allah, tidak ikut doa pada malam nisfu Sya'ban. Karena sebagai tanda biasanya kalau orang malam nisfu Sya'ban itu mau doa, kemudian minta dipanjangkan umurnya, kalau tulisannya mati pada tahun itu biasanya dipanjangkan umurnya oleh Allah setahun ke depan. Sebagai tanda. Kemudian juga kita minta husnul khotimah. Andai kan kalau kita meninggal pada tahun itu, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, entah itu lagi sholat, entah itu lagi dzikir, yang penting jangan lagi ngebul, ya. Tapi andai kan tulisannya lagi ngebul, tapi karena dia doa pada malam nisfu Sya'ban diganti meninggal lagi sujud, masya Allah. Ya, nah ini bagaimana tergantung diri kita. Apakah malam nisfu Sya'ban kita ini mau doa atau tidak? Dan orang itu kalau memang tandanya mau mendapatkan kebaikan-kebaikan, biasanya malam nisfu Sya'ban itu dimudahkan oleh Allah untuk berdoa. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yang saya pikirkan itu bukan hasilnya doa, tapi yang saya pikirkan bagaimana orang itu bisa dimudahkan untuk berdoa kepada Allah. Karena kalau orang itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, artinya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ini perkataan Sayyidina Umar. Jangan lihat hasilnya, tapi dilihat diri kita ini mau doa enggak. Karena la yardu qadra illa doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan manfaat doa itu sendiri adalah sebagai penolak bala. Andaikan doa kita enggak mustajabah, tapi manfaat doa itu sendiri adalah sebagai penolak bala. Maka pada malam nisfu Sya'ban ini Nabi mengatakan fakumu lailaha, sholatlah di malam hari. Makanya biasa sudah sunnahnya para alim ulama kalau selepas baca surat Yasin 3 kali, biasanya sholat tasbih atau sholat tasbih dulu, kemudian baca surat Yasin 3 kali. Dan ini sudah menjadi pengalaman para alim ulama kalau baca surat Yasin 3 kali. Karena dalil secara umum itu orang yang membaca surat Yasin di awal malam akan ditunaikan hajatnya sampai pagi hari. Ini dalil secara umum. Namanya baca surat Yasin ya mau berapa saja silakan. Ya kalau orang mau 1 kali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, 10 kali nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu yang menyalahkan orang baca surat Yasin, itu yang nggak benar. Membaca surat Yasin itu sunnah. Di malam hari orang yang membaca surat Yasin di awal malam akan ditunaikan hajatnya sampai pagi hari. Nah kita kan diantaranya kalau baca surat Yasin supaya minta dipanjangkan umurnya. Yasin yang pertama. Yasin yang kedua kita niatkan supaya dihindarkan dari segala macam
musibah dan diluaskan rezekinya. Yasin yang ketiga kita niatkan supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau minta ditetapkan imannya. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Terserah kita mau niatnya apa. Mungkin Yasin yang pertama, Pak Ustadz saya pengen rizkinya turah-turah, silahkan. Pengen saya tuh Yasin apa? Yang kedua supaya banyak anak, silahkan. Tergantung nih niat. Dan malam nisfu Saban ini bukan hanya maghrib saja, semalaman suntuk. Maka habis sholat isya kita mau baca surat Yasin deui, silakan. Yasin pertama niatnya untuk ini, Yasin kedua niatnya untuk ini, sampai berkali-kali ya, macam-macam niat, silahkan. Karena nisfu Saban itu berlaku semalaman suntuk. Makanya ulama-ulama dulu malam nisfu Saban itu tidak ada yang tidur. Maka syukur-syukur jamaah syukur ini nanti malam nisfu Saban itu semuanya itikaf. Bagaimana? Siap? Ya, karena malam ini nanti malam nisfu Saban itu malam ditulisnya kejadian-kejadian kita setahun ke depan. Kalau kita ini dalam kebaikan, insya Allah yang ditulis juga baik. Bagaimana? Soalnya kalau pulang ke rumah itu ya tidur, ya tidur. Tapi walaupun tidur nggak apa-apa karena maghribnya kita sudah Yasin 3 kali. Tapi kalau bisa ditambah lagi waktunya, yaitu dengan itikaf bareng-bareng. Bagaimana kira-kira? Siap? Nah. Maka nanti malam itu ya kita datang lebih awal ya. Kemudian kalau kita ada kelebihan rezeki bisa bawa. Kalau bisanya air, bawa air. Bisanya bawa buah, bawa buah. Bisanya bawa kambing, ya yang udah mateng, jangan kambing masih hidup dibawa ke syukur. Ini mau apa nih? Mau istighosah Pak Ustadz. Ya sudah matang, silahkan. Karena supaya kita menjadi pemborong pahala. Orang yang makan ya atau yang minum dari air yang kita sediakan itu, berapa orang yang beribadah pada malam nisfu Saban, kita dapat pahalanya. Coba untung nggak? Nah, walaupun insya Allah Ustadz sudah menyediakan, nggak perlu khawatir. Kalau syukur ini perlu khawatir, tapi paling tidak kita ikut ambil bagian. Bagaimana? Insya Allah ya. Nah. Maka pada malam Saban ini perintah Nabi faqumu lailaha, salatlah di malam hari. Wasumu naharoha, dan berpuasalah di siang hari. Nah puasa nih bagaimana, siap puasa? Kalau 13 masih juga nggak puasa, 14 masih juga nggak puasa, ya terakhir itu ya 15 sekaligus niat puasa bulan Sa'ban. Masih nggak bisa, ya udah istighfar aja itu. Ya, tandanya malam nisfu Saban itu diterima, ya biasanya dimudahkan untuk puasa. Insyaallah ya. Kemudian fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Karena sesungguhnya pada malam nisfu Saban Allah SWT turun ke dunia sejak terbenamnya matahari. Allah berfirman, ala min mustaghfirli fa'aghfirulahu. Adakah orang yang memohonkan ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Maka nanti malam tuh kita banyak istighfar ya, supaya kita ini ditulis oleh Allah sebagai orang yang tidak punya dosa. Artinya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah.
Kalau nggak punya dosa nggak bisa, karena kita ini bukan maksum. Paling tidak kita ini senantiasa doanya selalu diampuni oleh Allah. Setiap maksiat dimudahkan oleh Allah untuk taubat. Setiap maksiat dimudahkan oleh Allah untuk taubat. Maka malam nisfu Sa'ban banyak istighfar. Kemudian fa'arzuqahu ala mustarziku fa'arzuqahu. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, niscaya akan aku beri rezeki. Jadi malam ini tuh malam kesempatan bagi kita yang mungkin utangnya belum lunas. Mulai malam nisfu Sa'ban tuh banyak doa, insyaallah ya. Ya Allah, lunasilah utang-utang saya, mudahkanlah rezeki saya, lancarkanlah dan berkahilah, insyaallah ya. Pokoknya banyak doa. Walaupun pada maghrib kita sudah yasin 3 kali sekaligus diniatkan untuk dimudahkan rezeki, kita tambah lagi. Malam itu banyak doa supaya rezeki kita itu senantiasa dilancarkan oleh Allah. Kemudian yang terpenting supaya anak-anak kita dijadikan anak yang soleh. Kemudian istri kita jadi baik. Ya kan udah ditulis nisfu Sa'ban itu. Di tahun ini istri kita nih cerewet terus, ya, ditulis oleh Allah, dirubah jadi nurut sama suami. Nah, bagaimana? Senang nggak? Senang, ya. Tapi cerewet itu ya kata ulama anugerah juga, karena di antara orang itu supaya cepat jadi wali kalau sering dimarah sama istri. Gimana Pak Firman? Siap nggak? Mau jadi wali nggak? Kalau ingin cepat jadi wali itu sering-sering dimarah istri. Itu kalau ingin cepat. Ya, kalau ingin cepat. Tapi kalau ingin cara lama ya banyak ibadah. Nisfu Sa'ban itu banyak doa, zikir ya. Tapi kalau pengen cepat ya sering-sering dimarah istri. Atau malam nisfu Sa'ban doa, ya Allah, istri saya jangan cerewet lagi. Ya terserah, bebas kita mau minta apa saja. Yang jelas malam nisfu Sa'ban itu malam ditulisnya amalan kita selama setahun ke depan. Pokoknya yang penting tuh rezeki kita lancar gitu aja. Istiqomah dalam amal agama, badan kita sehat terus sampai setahun ke depan. Jangan sampai sakit-sakitan. Ya kalau pilek wajar lah. Demam biasa, batuk biasa. Yang penting jangan penyakit yang berat. Ya, kalau orang itu kalau sudah stroke sulit untuk ibadah, ya, merepotkan. Maka penting nih malam nisfu Sa'ban kita usahakan memperbanyak doa. Di antaranya minta dimudahkan rezeki. Karena ini firman Allah dalam hadis qudsi, ala mustarziku fa'arzuqahu. Tidaklah orang yang meminta rezeki pada malam nisfu Sa'ban, niscaya aku akan kuberi, yaitu rezekinya. Pasti dikasih nih. Ala mubtalan fa'u'afiyahu. Tidaklah orang yang terkena musibah atau bencana, fa'u'afiyahu, maka akan aku hindarkan musibah atau bencana tersebut. Jadi andaikan tahun itu dia mendapat musibah kelindes sepur, ya, atau ketabrak truk tangki atau diserempet motor, ya, kalau andaikan tulisannya tahun itu dia kena musibah atau bencana, itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam nisfu Sa'ban dia minta perlindungan daripada Allah. Ini kata Allah, ala mubtalan, tidaklah orang yang terkena musibah atau bencana, fa'wafiyahu, maka aku akan hindari itu musibah. Ala kada, ala kaja, tidaklah ada demikian. Maksudnya ini begitu juga permintaan-permintaan yang lain. Hatta yatlu al fajru, sampai terbitnya fajar.
Masya Allah. Jadi berlaku semalaman suntuk, mulai menjelang maghrib, masuknya maghrib sampai terbitnya fajar. Maka ini minimal jamaah syukur ini. Ajak semuanya, keluarga kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, doa sama-sama supaya tahun ke depan ini Allah SWT beri kemudahan untuk kita semua. Amin. Supaya kita ini rezekinya semuanya lancar, ya, badannya sehat selalu, ya, kemudian panjang umur. Tapi orang tuh kalau tahun itu mati, biasanya malam musaban itu dibikin lupa. Ingat-ingatnya besok, oh iya, ternyata tadi malam nisfu Sya'ban, udah terlambat. Sudah terlambat. Kiai dulu tuh saking yakinnya ya, saking yakinnya tuh dengan hadis Nabi itu sampai ketika lupa doa pada malam nisfu Sya'ban itu sampai mengatakan berarti tahun ini saya itu meninggal dunia. Kenapa Pak Kiai? Karena pada malam Sya'ban saya itu lupa doa, minta dipanjangkan umurnya. Jadi menunjukkan bahwa doa itu tidak bertentangan dengan takdir. Tapi insya Allah yang hadir pada hari ini, pagi ini, ya insya Allah nih, semuanya hadir insya Allah ya. Kecuali yang dibikin lupa oleh Allah. Tapi insya Allah nggak lupa. Insya Allah tidak lupa. Yang jelas malam ini jangan sampai kita ini sia-siakan. Karena ini malam yang sangat istimewa. Karena malam nisfu Sya'ban malam yang mustajabah. Karena 5 malam yang tidak akan ditolak. Pertama malam apa? Malam pertama di bulan Rajab. Kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban. Ya mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Bisa hadir sehingga tahun ke depan kita semua selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.